bertemu lagi dengan saya dalam Agenda Obsesi bersama Istian Wijayanto. Oke, tema kita kali ini adalah mengapa sih teman-teman di tambang ya, khususnya yang bawa alat ini malu lapor. Tapi jangan lupa subscribe, like, and comment. Oke, Sobat Safety, dari experience saya di lapangan ya, ini menyatakan bahwa teman-teman yang mengalami kecelakaan yang diakibatkan oleh fatigue atau ngantuk ini cukup banyak nih kontribusinya yang malu melaporkan. Nah, sebelum sana kita harus pahami dulu apa sih dampaknya risiko fatigue ini jika kita mengoperasikan kendaraan dan alat bergerak. Dampak yang nyata adalah kita bisa mengalami accident ya, yang bisa berakibat cedera berat, kerusakan alat, bahkan terhentinya proses produksi. Wow, ini sangat ngeri sekali. Maka dari itu kita harus paham ya apa-apa saja yang berkontribusi supaya nantinya kita bisa melakukan tindakan pencegahan supaya tidak terulang lagi. Oke, to the point saja dari salah satu sebab ya di antara banyak sebab yang lain karena kasus fatigue adalah operator ini malu lapor. Nah, bagaimana tips and triknya kita mengantisipasi hal ini? Poin yang pertama adalah kita wajib tahu ya, motifnya apa sih malu lapor ini? 3 poin kritis yang harus saya sampaikan kepada Sobat Safety. Yang pertama adalah takut dinilai kinerjanya kurang baik oleh atasannya. Yang kedua adalah takut dibully sama teman sekerjanya. Yang ketiga ini yang paling gak enak nih, malu atau alias nanggung. Sebentar lagi saya sampai disposal atau saya sampai di front. Nah, ini jangan sampai kejadian lagi Sobat Safety. Sudah ratusan kali investigasi saya lakukan, ini masih jadi salah satu kontribusi yang cukup major. Di beberapa tambang internasional juga demikian, termasuk juga beberapa tambang nasional yang kita pelajari dari data dan statistik yang ada. Maka dari itu, yuk kita sama-sama bagaimana sih mengenali dan mengatasinya. Oke, ya step kedua adalah bagaimana kita wajib mengenali gejala-gejala fatigue atau kelelahan. Dalam teori yang saya pelajarin ada 3 gejala secara umum. Yang pertama adalah gejala fisik. Gejala fisik berarti yang ditampakkan oleh tubuh. Contohnya apa? Nguap-nguap seperti ini. Ya. Kemudian apa? Terlelap sesaat ini ya, atau mengangguk-angguk seperti ini. Ini adalah gejala fisik. Yang kedua adalah gejala mental. Apa saja kaitannya dengan gejala mental? Lupa nih apa ya yang saya lakuin 5 menit yang lalu. Atau juga responnya bisa salah. Contoh kita jarak beriringan ya, depan belakang ini sesama dump truck. Kita harusnya ngerem nih pakai foot brake kalau kita bawa dump truck nih. Tapi responnya kita apa? Pakai retarder. Ini salah satu contoh ya, tanda yang nyata. Gejala ketiga yaitu kaitannya dengan gejala psikologis. Ini orang cenderung dimotivasi, mudah marah ya, atau sensi bahasanya teman-teman di lapangan. Nah, kalau kita mengenali gejala-gejala itu, yuk lakukan apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak mengalami kecelakaan. Apa itu? Berhentilah di tempat pemberhentian sementara atau yang dinamakan dengan rest area supaya kita bisa stretching ya, stretching seperti ini ya, cuci muka ya biar seger lagi. Itulah 5 menit lah ya. Kenapa? Ya kalau kita nggak recovery kan nyetir ini kaku ya, seperti ini monoton ya kalau teman-teman dump truck atau driver maju terus ya dari travel dari front ke disposal ataupun sebaliknya dalam tempo 4 jam, break 1 jam, 4 jam lagi dan seterusnya. Nah, ini adalah pola yang berulang kalau desain pekerjaannya secara ekonomi membuat monoton atau kita jenuh sehingga bisa mengalami nih ya pegel-pegel di leher, pundak ya ataupun punggung ya kalau kita tidak lakukan stretching. Nah, ini yang akan jadi masalah. Tentunya kita nggak ingin dong kecelakaan ya di tempat kerja karena tahu Sobat Safety semuanya adalah sayang diri sendiri dan juga keluarga serta rekan kerjanya. Oke, berikutnya apa saja yang harus kita lakukan jika kita udah stretching? Ya kalau segar bugar oke, lanjut lagi. Tetapi kalau memang tidak mampu jangan memaksakan. Kontak nih ya Bapak pengawas atau supervisornya. Nggak usah malu. Kalau malu untuk selamat, nah ini yang jadi masalah. Ingat ya, ingat. Keluarga di rumah itu menunggu kita dengan selamat. Ibunya, bapaknya yang doain di sajadah ya untuk teman-teman yang muslim, yang non muslim di tempat ibadahnya.
Jangan kecewakan mereka. Jadi itu Sobat Safety, ya, salah satu kecelakaan fatigue yang berulang, tapi jangan sampai kita malu. Kalau terulang lagi sayang dong programnya sudah disusun sama manajemen, pengawasan oleh supervisornya, dan juga apa yang sudah kita jalanin selama ini. Ya, kontrol diri, ya, jangan maksa supaya apa? Kita pulang dengan selamat. Demikian dari saya, terima kasih dan semangat pagi.